Rahayu, dulur-dulur sedaya. Semoga jenengan semua tansah pinaringan kesehatan, rejeki berkah, lan rasa tentrem. Hari ini saya ingin ngajak jenengan merenung bareng-bareng tentang sesuatu sing sederhana, tapi sering kita lalekaken, yaiku suwung, hening, lan meneng. Coba jenengan pikir, sejak bangun tidur sampai malam menjelang, berapa banyak swara sing masuk ke telinga kita? Berita, gosip, pekerjaan, bahkan komentar wong ning media sosial. Tanpa sadar, semua iku bikin jiwa kita sumpek. Lalu kapan kita ngemberi ruang bagi hati untuk bener-bener diam? Leluhur Jawa wis mbeni petutur, ati sing kepingin tentrem kudu ngerti rasa suwung, hening, lan meneng. Bayangaken, kendi berisi air. Kalau terus digoncang, airnya keruh. Tapi kalau didiamkan, pelan-pelan akan jernih. Itulah makna meneng. Suwung bukan kosong tanpa arti. Justru suwung itu ruang kosong sing memberi tempat bagi cahaya. Seperti langit malam yang gelap, justru karena gelap itu bintang bisa terlihat. Hening adalah kemampuan mendengarkan rasa, lebih halus dari sekedar suara dunya. Meneng adalah laku untuk tidak selalu sibuk berbicara, tapi memberi ruang bagi kebenaran untuk muncul. Lalu jenengan mungkin bertanya, kapan sebaiknya melakukan suwung, hening, meneng ini? Apakah harus di gua? Apakah harus meninggalkan keluarga? Ora sedulur, ora perlu. Leluhur Jawa justru ngajari, hening iku ana ing tengahing rame. Kita bisa melatihnya di rumah, di sawah, bahkan di pasar sekalipun. Tapi tentu ana wektu sing lebih pas. Pagi buta sebelum fajar atau malam saat dunia sudah terlelap. Itu saat paling hening, saat hati paling mudah masuk ke rasa. Persiapannya bukan soal tempat, tapi soal niat. Leluhur kita nyebutnya resik batin lan rila. Membersihkan hati dari niat jelek dan rela menerima apapun yang datang. Piro lamane wektune? Ora ono ukuran pasti. Bisa 5 menit, bisa 1 jam. Sing penting bukan panjang wektune, tapi ketulusan kita. Bayangkan radio. Kalau sinyalnya penuh gangguan, suara penyiarnya tidak jelas. Tapi kalau kita puter pelan-pelan sampai tepat di frekuensi ini, baru terdengar jernih. Begitu juga hati kita. Butuh hening supaya bisa nangkep pesan sejati dari Gusti. Gunung tinggi tidak pernah ribut, tapi di sanalah orang menemukan ketenangan. Sungai mengalir tanpa suara keras, tapi memberi kehidupan. Begitulah orang yang bisa meneng. Diamnya justru penuh makna. Saya sering melihat orang tua di desa. Mereka tidak banyak bicara, tapi tatapannya adem, senyumnya tulus. Itu karena mereka terbiasa hidup sederhana. Tanpa banyak ribut, hatinya hening. Kadang kita yang merasa modern justru kehilangan itu.
Ketika hati suwung, kita jadi sadar hidup ini bukan hanya tentang keinginan kita. Ono kekuatan kang moho welas lan moho asih yang selalu njogo memberi tanpa pamrih. Hening bukan sekedar menenangkan diri, tapi juga melatih sifat-sifat terpuji. Sabar, ikhlas, welas asih. Orang yang bisa suwung lan meneng akan lebih rendah hati, lebih mudah memaafkan, dan tidak gampang marah. Coba jenengan bayangkan, berapa banyak pertengkaran hanya karena orang tidak mau meneng. Semua ingin didengar, tidak ada yang mau mendengar. Padahal jika satu saja mau meneng, pertengkaran itu bisa reda. Jadi suwung, hening lan meneng iku bukan sekedar laku batin, tapi juga obat sosial. Kalau semua orang bisa sedikit diam, dunia ini akan lebih damai. Sayangnya, zaman sekarang orang lebih seneng ribut di media sosial daripada hening di dalam diri. Padahal kebenaran sejati iku bukan ada di layar ponsel, tapi di ruang suwung batin kita masing-masing. Pernah seorang sahabat datang padaku. Ia panik, marah, ingin menyalahkan semua orang. Saya bilang, coba jenengan meneng sebentar, suwung sedetik wae. Dan benar, setelah ia diam beberapa menit, pikirannya jernih, ia bisa melihat masalah dengan cara yang berbeda. Inilah sebabnya saya semakin tresno karo ajaran leluhur Jawa. Tidak muluk-muluk, tapi membumi. Tidak jauh di awang-awang, tapi nyoto dalam keseharian. Maka saya ingin bertanya pada jenengan semua. Kapan terakhir jenengan suwung? Kapan terakhir jenengan hening dan benar-benar meneng? Jangan-jangan kita sibuk mencari kebahagiaan di luar, padahal kuncinya ada di dalam diri kita sendiri. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga jenengan semua bisa merasakan suwung, hening lan meneng, supaya semakin dekat karo Gusti lan diri sejati. Kalau jenengan ngerasa narasi ini bermanfaat, tinggalkan komentar jenengan. Kapan terakhir jenengan coba hening? Bagikan pengalaman jenengan supaya kita bisa belajar bareng. Lan ojo lali, dukung channel iki dengan like, subscribe, lan share, supaya ajaran luhur Jawa semakin dikenal lan kita semua bisa kembali tresno marang warisan leluhur Nusantara. Rahayu.